Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa, yes, amin. Bagaimana kok Vicky kabarnya? Baik, coba Sofia. Yes. Sofia gimana Aku kabarnya? juga baik nih. Yeay. Oke, baik. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum Yes. kita mendengarkan firman. Adik-adik kalau misalnya masih duduk, ayo bangkit berdiri karena kita mau menyembah Dia dan memuliakan Dia. Adik-adik siap? Siap dong. Siap dong, yes. Oke. Kalau begitu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini sehingga kami bisa berkumpul Bapak di rumah kami Bapak. Yes. Entah kami sendiri atau dengan saudara kami Bapak, kami mau mendengarkan firman Engkau, tapi sebelumnya kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak biar pujian yang kami naikkan Bapak, biar itu berkenan di hadapan Engkau Bapak. Dan kami percaya Bapak, waktu kami memuji Engkau Bapak, kami percaya ada mujizat yang terjadi Bapak. Kami percaya Bapak ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi Bapak waktu kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya mengatakan amin. Oke, musik. Adik-adik, kita percaya waktu kita punya Roh Kudus, kita mau memuji Dia sama kayak Daud. Bagaimana Daud menyembah Tuhan karena dia tahu Roh Allah di dalamnya dan dia mau menari menyembah Tuhan. Oke, kalau begitu karena kita udah punya Roh Kudus di dalam kita, kita mau memuji Dia juga. Kita mau menari, kita mau berikan yang terbaik seperti Daud. Oke? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, ha 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 ha. Yes, adik-adik. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, selain kita mau menari, kita mau tertawa waktu kita menerima Roh Kudus, waktu kita menerima Roh Kudus kita juga diberi kuasa, adik-adik. Amin. Oke, kalau gitu kita mau memuji Tuhan, kita mau klaim bahwa kita punya kuasa waktu kita sudah punya Roh Kudus di dalam kita. Amin. Oke. Musik.
tutup matanya. Bapak, terima kasih Bapak. Benar Bapak, waktu kami menerima Roh Kudus-Mu Bapak, Engkau memberikan kami kuasa, Amin. sehingga kami bersuka cita Bapak, kami mau memuliakan Engkau. Ya. Setelah ini kami mau menyembah Engkau Bapak. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak, ketika kami menyembah Engkau Bapak, Roh Kudus-Mu Bapak hadir Bapak di tempat di mana kami berdiri Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Jesus. Amin. Mari kita berbahasa roh. Adik-adik, di dalam firman dikatakan bahwa adalah lebih baik jika Yesus pergi supaya Roh Kudus penolong itu datang. Kita percaya adik-adik, kita mau menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, yang sudah Tuhan janjikan ke kita. Roh Kudus sekarang ada di dalam kita. Dan kita berterima kasih buat Tuhan karena Dia udah memberikan kita seorang penolong di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
firman yang dibagikan hari ini. Biar itu hidup di dalam hidup kami Bapa. Berikan kami pewahyuan yang baru untuk setiap firman yang dibagikan hari ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Kau sangat baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya dan berdoa mengatakan amin. Hai adik-adik kita Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Karen di online service minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Adik-adik jangan lupa ya. Nah, yang kedua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan dahulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik Disciples, selamat sore adik-adik. Sore hari ini bertemu lagi dengan Tante Meli. Nah adik-adik, Tante sore ini mau bercerita tentang pengampunan. Ya, Tante mau ambil cerita dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada yang tahu ini cerita tentang apa ya di Lukas ini ya? Ini adalah cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, adik-adik. Nah, jadi pada waktu itu Yesus tuh menceritakan sebuah kisah. Kisah apa itu? Nah, Yesus menceritakan sebuah kisah tentang ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ya. Nah, pada waktu itu anak yang bungsu itu berkata kepada ayahnya, ya, "Ayah, berikanlah bagianku dari kekayaanmu." Ya, adik-adik tahu ayahnya itu sangat kaya, adik-adik. Ayahnya sangat kaya, dan pada waktu anak bungsunya meminta warisan kepada ayahnya, ya, apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya mengeluarkan harta-hartanya, ya, berupa emas, ya, berupa uang, ya, dan berbagai macam lagi harta-harta yang lain. Ayahnya itu kaya sekali adik-adik, ya. Kemudian ayahnya itu membagi-bagikan emasnya, hartanya, ya. Dia membagi-bagikan, ya, sebagian kepada anak sulung, ya, sebagian lagi kepada anak bungsu, ya. Dia membagi-bagikan juga uangnya, sebagian kepada anak sulung, sebagian lagi kepada anak bungsu. Nah, kemudian setelah ayahnya membagi-bagikan kekayaannya, ya. Nah, Tante mau kasih tahu adik-adik, ada sesuatu di sini. Ya, ada sesuatu di sini. Tante mau ajak adik-adik melihat, ya. Sebenarnya bahwa anak bungsunya ini bukan anak yang baik loh adik-adik. Ya. Kenapa sih? Kok Tante bilang anak bungsu ini bukan anak baik-baik? Kan anak bungsunya cuma minta harta warisan, ya kan? Nah, adik-adik tahu nggak? Harta warisan itu biasanya itu diberikan saat pewaris itu meninggal. Nah, setelah pewaris itu meninggal, barulah itu warisannya akan dibagikan atau diberikan kepada ahli waris, ya. Nah, masalahnya anak bungsu ini sudah berani atau lancang meminta harta warisan kepada ayahnya selagi ayahnya masih hidup dan masih dengan kondisi sehat-sehat, ya. Nah, tapi akhirnya ayahnya juga memberikannya sih pada waktu itu, ya. Ayahnya memberikan warisannya, membagikan di antara dia dan kakaknya gitu, ya. Nah,
Kemudian ada lagi nih, anak bungsu bikin ulah adik-adik. Ya. Tak lama kemudian, setelah anak bungsu ini mendapatkan warisan dari ayahnya, ya, dia pergi ke negeri yang jauh sana ya, dan menghamburkan harta miliknya di sana dengan pergaulan bebas, hidup berfoya-foya di sana adik-adik. Ya, ia habiskan semua hartanya, ya, sampai akhirnya setelah habis semua harta-hartanya yang tadi hartanya dibagikan ini ya, dia hidup dengan pergaulan bebas ya, semakin berkurang hartanya, semakin berkurang hartanya, semakin berkurang hartanya, uang-uangnya semakin berkurang, dan akhirnya habis. Gak punya apa-apa lagi adik-adik ya. Nah, kemudian setelah dia udah gak punya apa-apa lagi dan sedangkan dia pasti lapar, harus makan, ya kan dia harus bekerja dong, ya kan. Nah, pada waktu itu akhirnya setelah habis semua hartanya, ia pun bekerja sebagai pemelihara babi adik-adik. Ya, adik-adik tahu nggak sih, pada zaman itu babi adalah binatang haram. Nggak kayak di zaman kita sekarang, kita hidup di zaman anugerah, kita boleh makan daging babi, ya kan? Kita boleh makan samcan, kita boleh makan babi panggang, ya kan? Nah, jadi pada waktu itu adik-adik, babi itu adalah binatang haram, ya. Jadi kalau bekerja menjadi penjaga babi, ya, itu adalah termasuk pekerjaan yang sangat-sangat rendah atau tidak layak adik-adik, ya. Nah, bahkan si anak bungsu ini saking laparnya ingin memakan ampas yang menjadi makanan babi saja, itu pun tidak seorang pun memberikan ampas itu kepadanya, ya. Kemudian akhirnya dia sadar adik-adik dan teringat bahwa ayahku kan kaya, ya. Bahkan orang-orang upahan ayahku pun hidup jauh lebih layak, lebih baik daripada hidupku yang sekarang menjadi penjaga babi, kelaparan, mau makan ampas dari makanan babi pun gak dapat gitu kan. Nah, dan akhirnya dia bangkit berdiri, dia berpikir untuk kembali kepada ayahnya adik-adik. Ya, tapi masalahnya karena dia sadar dan tahu betul bahwa dia sudah berdosa terhadap ayahnya, ya. Waktu itu dia tidak berharap ayahnya akan mengampuninya adik-adik, ya. Dia hanya berharap supaya bisa menjadi salah seorang upahan ayahnya untuk dia bisa hidup jauh lebih layak dari kondisinya waktu menjadi penjaga babi ini sekarang, ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Yang tadinya dia berpikir tidak mungkin diampuni ayahnya, yang tadinya dia berpikir kalau ayahnya menerima dia sebagai seorang upahan saja dia sudah sangat bersyukur, ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ya, apa yang dilakukan ayahnya waktu dia kembali? Ya. Hal yang tidak terbayangkan olehnya adalah ketika anak bungsu ini dalam perjalanan pulang, ya, ayahnya melihat dia dari jauh, ya, rasa haru memenuhi hati ayahnya, ya, dan ayahnya pun berlari menyambut anak bungsunya itu, ya. Kemudian ia memeluknya, ia menciumnya. Wow, luar biasa sekali kasih seorang ayah ya adik-adik ya. Nah, kalau kita mau bayangkan, ya, pastinya waktu anak bungsu ini kembali, kondisi fisiknya tuh tidak sama lagi dengan kondisi fisik waktu dia meninggalkan rumah. Bener dong, ya kan? Pastinya waktu dia kembali itu kondisinya tuh sudah kurus, ya kan? Karena kelaparan, ya kan? Pastinya kotor dan kumal ya adik-adik ya. Ya. Sedangkan pada waktu dia keluar dari rumah ayahnya kan, pastinya dia terlihat tampan, terlihat menggunakan baju yang bagus, karena kan dia anak orang kaya kan.
Kita bandingkan dengan sekarang kondisinya menjadi penjaga babi, kelaparan, nggak punya uang gitu kan, pasti kondisinya beda banget gitu kan. Tapi bagaimanapun kondisinya ya, dari jauh sana ya, ayahnya tuh tetap mengenalinya. Luar biasa ya. Ya, luar biasa kasih seorang bapak. Bagaimanapun kondisinya, dari jauh sana ayahnya itu sudah mengenalinya dan langsung berlari mendapatkannya. Ya, kemudian nggak cuman sampai di situ adik-adik, nggak cuman dipeluk, nggak cuman dicium. Kemudian ayahnya berkata kepada para pelayannya, cepat gitu kan, ambilkan pakaian yang paling bagus dan kenakanlah kepadanya. Kenakan nih kepada anakku nih, pakaikan baju yang bagus-bagus pada anakku. Pakaikan juga cincin di jarinya, pakaikan juga sandal di kakinya gitu kan. Aduh, sibuk banget papanya ya. Nah, kemudian nggak cuman situ adik-adik, nggak sampai di situ. Ayahnya bilang lagi, sembelih itu domba yang paling gemuk ya, kita buat makan malam yang istimewa ya, karena anakku yang telah mati sekarang hidup lagi ya. Dia tersesat tapi sekarang ditemukan lagi. Wah, ayahnya itu sangat bersuka cita adik-adik ya, dan akhirnya mereka pun merayakan kepulangan anak bungsu ini adik-adik ya. Nah, kita lihat di sini. Inilah kasih Bapa terhadap anaknya. Ya. Ayah di dunia ini saja bisa mengasihi dan mengampuni anaknya yang telah berdosa. Apalagi Bapa kita di sorga adik-adik. Bapa dari segala kemuliaan yang maha mengasihi, yang maha mengampuni. Ya, Ia akan mengampuni setiap dosa kita, dan Ia pasti mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan saat hati kita mau berbalik dan bertobat. Ya adik-adik ya. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah untuk kita. Allah tidak mau kita binasa. Allah tidak mau kita hidup menderita seperti yang terjadi pada anak bungsu ya. Walaupun kita berdosa ya. Justru Allah tahu kita ini manusia berdosa. Maka dari itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kita ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini tidak binasa adik-adik ya. Dan firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Kita buka lagi satu ayat di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin ya adik-adik ya. Nah, jadi karena sekarang kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan ya, kita diampuni Tuhan ya, maka kita juga mau mengampuni sesama kita. Kita mau mengasihi sesama kita ya. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dijahati, tapi kita mau belajar untuk bisa mengampuni. Kenapa? Karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi dan mengampuni dosa kita yang sekian banyak. Ya, sehingga sekarang kita tahu kita sudah diampuni, kita tahu kita dikasihi, maka
kita juga mau mengampuni dan mengasihi orang lain. Ya, gak apa-apa saat kita disakiti, saat kita dijahati, kita harus kembali memandang kepada salib Yesus. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita di atas kayu salib, untuk supaya kita ditebus dan diselamatkan, ya. Sekian banyak dosa kita Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib, sehingga sekarang kita menjadi orang benar, kita menjadi orang kudus, orang merdeka. Amin adik-adik, ya. Saat kita semakin sadar akan ini, maka kita akan semakin mudah untuk mengampuni orang lain. Ya. Nah, Tante mau cerita sedikit kesaksian adik-adik. Ya, Tante dulu pernah mengalami luka batin. Ya, pernah merasakan disakiti. Ya, nah, karena Tante tidak mengerti pengampunan, ya, lama-lama luka itu seperti menggerogoti Tante Meli sampai akhirnya itu tuh kayak merubah Tante jadi seorang pribadi yang sensitif, gampang tersinggung, gampang marah, ya, nggak mau terima kritikan ataupun nasihat. Nah, Tante waktu itu merasa Tante nggak dendam sama orang yang udah nyakitin Tante, ya. Walaupun Tante tidak dendam, ya, ternyata setelah Tante bertobat, Tante baru kayak dibukakan gitu, bahwa Tante tuh batinnya terluka, ya. Jadi seperti ada trauma, ketakutan, jadi sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, ya. Nah, ternyata itu adalah efek-efek dari luka yang tidak sembuh karena Tante nggak mengerti tentang pengampunan. Tante nggak bisa sepenuhnya mengampuni gitu. Nah, namun setelah Tante bertobat dan lahir baru, ya, di situ Tante mengalami kasih Tuhan tuh begitu nyata dalam hidup Tante, ya. Dan Tante mengerti bahwa Tante sudah diampuni, ya. Saat itulah Tante jadi bisa sepenuhnya mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti Tante, ya. Walaupun nggak secara langsung, tapi semakin Tante mengalami kasih Tuhan, semakin Tante mengerti dikasihi Tuhan, semakin Tante memandang apa yang sudah Yesus lakukan buat Tante, semakin membuat Tante sedikit demi sedikit mulai bisa mengampuni sampai bisa sepenuhnya mengampuni. Ya. Nah, waktu Tante bisa mengampuni, apa yang terjadi dalam hidup Tante? Ya. Hidup Tante sedikit demi sedikit mulai berubah, adik-adik. Ya, waktu Tante ingat masa lalu, waktu Tante ingat disakiti, ya, itu tidak membuat Tante merasa kayak luka banget lagi, ya. Tante merasa jadi lebih damai, ya, lebih sukacita, ya, lebih mudah menerima nasihat orang, ya, lebih bisa memaklumi orang, ya. Bahkan muncul rasa belas kasihan untuk orang-orang yang pernah menyakiti Tante, dan Tante mau supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan seperti Tante mengalami Tuhan. Itu efek dari kita mau mengampuni, adik-adik, ya. Waktu kita tidak mengerti tentang pengampunan dan kita tidak bisa mengampuni, hidup kita tuh kayak terikat gitu loh, nggak ada sukacita gitu, dan efeknya tuh macem-macem, ya. Kalau Tante jadinya kayak sensitif, mudah marah gitu, nggak bisa terima kritikan gitu, dan setiap pribadi kita tuh beda-beda, ya. Penting sekali untuk kita belajar dan mengerti dan mempraktekkan tentang pengampunan, adik-adik, ya. Semua kembali lagi kepada firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Memang kita semua itu harus mengalami kasih Tuhan, ya, adik-adik. Dan setelah itu Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk mengampuni, untuk mengasihi orang lain. Semakin penuh kasih Tuhan atas hidup kita, semakin mudah untuk kita mengampuni
dan mengasihi. Amin adik-adik ya. Sekian firman Tuhan sore ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik semua, balik lagi dengan kami Eva di sini. Kali ini kita akan masuk ke activity dari minggu ini. Apa aja pertanyaannya? Kita lihat sama-sama yuk. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat anak bungsu itu pergi meninggalkan rumahnya? Apa yang membuat anak bungsu itu pergi meninggalkan rumahnya? Pertanyaan kedua, apa yang membuat papa itu mau mengampuni anaknya? Apa yang membuat papa itu mau mengampuni anaknya? Pertanyaan yang ketiga, sikap apa saja yang bisa kita ambil dari cerita Alkitab tersebut? Sikap apa saja yang bisa kita ambil dari cerita Alkitab tersebut? Oke, itu dia adik-adik beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Jangan lupa ya untuk foto jawaban adik-adik, lalu kirim ke Google Classroom. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye-bye. Berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya, hari ini kita akan memulai ayat hafalan kita, yaitu Efesus 4 ayat 32. Langsung saja yuk kita mulai. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah adik-adik semuanya, jika adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, adik-adik bisa langsung kumpulkan di Google Classroom Little Disciples. Kakak tunggu ya hasil adik-adik semuanya. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye! Hai adik-adik Disciple, sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ingin membagikan beberapa pengumuman. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, kita langsung aja adik-adik ke pengumumannya. Yang pertama, pada hari Rabu kita ada doa revival nih, jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk activity-nya kita akan kumpulkan melalui Google Classroom ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum bergabung, kodenya ada di sini ya. Nah, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. God bless you and happy Sunday!